Mari saudara kita membuka Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ke 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-14. Mari saya akan mengajak saudara membaca dengan silih berganti. Saya ayat 1, saudara-saudari ayat yang kedua dan seterusnya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-14. Mari saudara sudah menemukannya. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ya ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Injil Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara, ada berita dikatakan pada tahun 1999 di Michigan, itu ada satu penyelidikan. Ya. Penyelidikan itu adalah tentang di mana orang yang mengalami depresi, yaitu tekanan yang berat. Ya. Nah, ada 400 orang diselidiki yang mengalami depresi itu. Di antara ada yang 31 itu yang sangat-sangat berat. Nah, kenapa orang ini ada mengalami depresi yang berat ini? Ternyata bahwa ada 4 unsur yang sebagai penyebabnya. Nah, unsur yang pertama ditemukan yaitu di mana kalau orang bisa mengalami tekanan yang demikian, ya, yaitu dia tidak ada orang yang support dia. Baik pun temannya, baik keluarganya, familinya, dan sebagainya. Jadi kurang support.
Ya, kurang dukungan gitu di dalam kehidupannya. Nah, yang kedua ditemukan bahwa mereka bisa mengalami tekanan yang demikian itu karena dia hubungan dengan orang lain itu kurang harmonis, kurang baik. Atau dengan kata lain, dia bergaul dengan orang kurang baik. Gitu. Pergaulannya kurang baik. Nah, yang ketiga yaitu orang yang mengalami depresi itu biasa dirinya itu ada satu perasaan kesepian gitu. Ya, kesepian. Nah, yang terakhir itu adalah orang yang bisa mengalami tekanan yang berat ini, yaitu dia merasa tidak ada kepemilikan. Dia tidak memiliki ataupun orang tidak memiliki dia. Nah, ternyata keempat hal ini penyebabnya seseorang mendapat depresi itu. Yang terakhir itu paling unsur yang terutama, yaitu kepemilikan. Betul. Nah, saudara, kalau kita melihat ya, seorang kalau dia kurang support, mungkin dia masih bisa bertahan. Ya. Kalau seorang kalau tinggal di tempat yang ramai umpamanya, tapi saudara, dia itu bisa merasa sepi. Bisa merasa tersendiri. Penyebabnya apa? Karena dia merasa dia tidak di dalam grup itu. Dia tidak memiliki dan orang bukan milik dia dan dia bukan milik orang. Nah, itulah penyebabnya. Diselidiki demikian. Ada seorang guru SMP, ya, dia mengajar sudah begitu puluhan tahun boleh dikatakan. Dia menemukan bahwa yang paling berat di dalam dia mengajar anak murid-murid itu, ya, bukan karena murid itu tidak taat. Yang membuat dia sangat sedih, bukan karena murid itu tidak mau untuk bekerja PR gitu. Dan bukan murid itu di sekolah itu nakal. Itu masih bukan satu masalah yang berat. Yang paling menyedihkan dia rupanya dia mengatakan, yaitu selama dia mengajar. Ya, umpamanya 9 bulan itu. Biasa di sini kalau summer 3 bulan itu sudah liburan. Nah, dia mengajar 9 bulan, mengajar dengan baik. Tetapi 3 bulan itu, anak itu tidak sekolah. Mereka kemana tahu nggak? Banyak. Ya, mereka itu ikut geng. Masuk geng. Khususnya negara-negara, maksudnya kota besar itu. Nah, kenapa bisa demikian? Tentu saja ada sebagian gitu, maksudnya masuk geng itu. Kenapa mereka ini yang diajar dengan baik, sekolah yang baik, akhirnya mereka itu masuk geng? Selama 3 bulan itu tidak sekolah. Nah, saudara, ternyata kebanyakan yang masuk geng ini adalah mereka yang mempunyai orang tua, tetapi sepertinya tidak mempunyai orang tua. Apa artinya? Karena orang tuanya tidak memperhatikan dia. Maka dia merasa tidak memiliki orang tua. Dan dia tidak dimiliki oleh orang tua. Maka dia pergi ke geng itu, dia merasa, oh, ini grup saya. Ini tempat saya. Ini pemilik saya. Dia memiliki itu. Saudara, maka kepemilikan itu penting di dalam kehidupan kita pun. Di dalam kita bergereja pun, di dalam kita berkeluarga pun, kepemilikan itu penting. Di dalam kita mengikuti Yesus pun, saudara, ini satu hal yang penting sekali. Kalau tidak, kita depresi. Dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam segala apa yang kita lakukan.
Maka pembacaan firman tadi, Yesus mengatakan dia melihat murid-muridnya itu gelisah. Saudara, kenapa gelisah? Itulah dikatakan di sini. Maka Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Saudara, orang yang gelisah terus, nah, saudara, itulah penyakitnya nanti. Maka Yesus sebelumnya itu menjelaskan kepada dia. Dia adalah milik daripada murid Yesus. Lihat saudara, dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sudah, dua ayat ini jelas. Yesus sungguh-sungguh tahu. Selama murid-murid Yesus, murid-muridnya itu mengikuti dia 3 tahun lebih. Saudara, 3 tahun lebih. Rupanya mereka masih merasa belum memiliki Yesus. Rupanya mereka masih belum tahu arah tujuannya dia mengikut Yesus. Itu problemnya. Nah, maka melalui 2 murid menanyakan Yesus tentang apa yang Yesus katakan itu jelas sudah kelihatan sekali. Yaitu pertama Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, tadi sudah dikatakan. Bukan? Ayat 1 dan kedua ini sudah dikatakan. Saya pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana kamu nanti kalau sudah menyediakan tempat, saya akan datang menjemput kamu. Di mana aku berada, kamu berada. Maka orang tanya, surga di mana? Surga di mana? Surga di mana Tuhan Yesus ada, itu surga. Nah, tetapi rupanya, saudara lihat, mereka itu masih merasa belum memiliki Tuhan. Maka ada pertanyaan keluar. Sungguh pun telah dijelaskan 2 ayat itu. Maka pertanyaan Thomas mengatakan, kami nggak tahu kamu pergi kemana, kami tahu ke jalan itu, saudara. Terus kemudian dilanjutkan oleh siapa yang bertanya lagi? Filipus. Ya, Filipus mengatakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, sudah. Maka masalah daripada kedua murid ini, mungkin semua murid, merasa dia mengikut Yesus itu sampai sekarang nggak tahu apa yang dia katakan, apa yang dia ikut itu, siapa yang dia ikut itu. Maka sudah gelisah. Nah, saudara, Yesus menjawab dia satu pertanyaan yang indah. Ya, Yesus menjawab Filipus maupun kepada Thomas dengan jawaban yang bagus. Ya, maka Yesus mengatakan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara, mereka masih belum merasa memiliki Bapa gitu. Ya, sungguh mereka mengikut Yesus sudah lama. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Mungkin itu sebagai seorang yang punya Bapa. Ya, tapi tidak tahu itu Bapanya itu. Nah, saudara, ada orang yang punya Bapa yang merasa tidak ada Bapa. Tapi ada orang yang punya Bapa merasa tidak ada Bapa gitu. Kenapa? Masalahnya tidak merasa dimiliki dan memiliki. Dikatakan di satu kota di Taiwan, ya, di Taiwan itu ada satu yayasan, ya, mendirikan satu yayasan ini khususnya untuk mencari ibu dan bapak gitu, orang tua gitu, ya. Nah, apa maksudnya? Pada suatu kali mereka itu membuat satu di koran gitulah ya, cari yaitu siapa yang mau menjadi orang tua, ibu atau bapak gitu.
Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Nah, rupanya kota itu banyak keluarga yang broken, punya keluarga gitu. Cerai gitu ya. Jadi anak itu ada yang tidak mempunyai bapak, ada anak yang tidak mempunyai mama gitu. Nah, dalam yayasan ini ingin supaya anak itu mempunyai hati yang sepertinya tidak hak jiwa yang tidak baik gitu. Akhirnya mereka membuat satu gagasan yang demikian bagus. Ya, siapa yang mau menjadi ayah ya paling sementara gitulah. Mama yang sementara gitu. Nah, maka dikumpulkan ya ada orang-orang yang bercerai itu yang mempunyai anak itu dikumpulkan gitu. Kumpulkannya akhirnya dibagikan kertas. Kamu itu waktunya kapan bisa menjadi bapak yang sementara untuk anak ini, mama yang sementara untuk anak ini. Nah, rupanya itu sangat bagus. Ya, rupanya itu sangat indah. Akhirnya banyak anak itu kembali pada jiwa yang normal. Saudara, lihat jelas di sini. Orang yang tidak merasa memiliki dan tidak miliki, saudara, itu bisa mempengaruhi jiwa kita. Depresi namanya. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita juga demikian. Saya katakan tadi, di dalam bergereja, berkeluarga juga demikian. Saudara, kalau saudara datang ke gereja, saudara tidak merasa gereja itu milik saudara, saudara tidak akan komitmen gereja ini. Saudara, kalau saudara di dalam keluarga, kalau saudara merasa keluarga itu bukan milik saudara, nah saudara akan tidak pulang ke keluarga, tidak komitmen pada keluarga. Nah, saudara, kalau saudara mempunyai istri, nah kamu merasa istri itu belum kamu miliki, engkau akan cari pacar. Bukan? Kalau saudara mempunyai suami, lalu saudara merasa itu bukan milik saya, saudara akan cari siapa? Abang. Saudara, kalau saudara mempunyai ayah, saudara belum merasakan memiliki ayah itu, saudara akan kalang kabut dalam kehidupan saudara. Maka Yesus mengatakan jangan gelisah. Jangan gelisah. Saudara, kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, ya, bagaimana kita bisa mengetahui, ya, bagaimana kita merasa kita adalah milik Allah dan kita adalah milik Yesus. Ayat 11, ayat 13 dan ayat 14, Yesus berkata kepada muridnya lagi, dikatakan di sini ayat 11, ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Hal yang pertama perlu kita sadari, saudara, satu hal. Kita sudah memiliki Yesus belum? Ya, Yesus sudah memiliki kita belum? Percaya. Terima Tuhan dengan kata lain. Ya, percaya kepada Tuhan. Itu satu hal yang harus kita ada di dalam kehidupan kita. Terus kemudian ayat 13 dan 14 dikatakan di sini, ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, Yesus mengatakan, mintalah, berdoalah. Berdoa yaitu menyerahkan. Pertama, terima Tuhan, kemudian menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Itu berdoa, penyerahan. Nah, itu berarti saudara sudah memiliki. Ya, kamu memiliki Tuhan, Tuhan memiliki, Tuhan milikmu, maksudnya. Saudara, kalau kita membaca riwayat Paulus, saudara, kita akan merasa sangat terharu. Paulus di dalam kehidupannya, saudara, kita tahu dia bisa begitu mempunyai banyak tantangan, bukan?
Paulus dalam kehidupannya banyak mengalami kesusahan, bukan? Paulus dalam kehidupannya begitu menderita, bukan? Tetapi saudara, kenapa Paulus bisa terus-menerus dan tidak putus asa? Paulus kenapa terus-menerus setia kepada Tuhan? Setia dalam pelayanan. Saudara, baca di dalam Roma pasal 14 ayat 8, sudah saya baca di sini untuk saudara. Dikatakan demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Ya, jika kita mati untuk Tuhan. Wah, ini hebat sekali ya. Sebab kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Wah, ini luar biasa. Ya. Jadi kemudian dilanjutkan dikatakan, kenapa? Kemudian dikatakan, baik hidup dan mati kita milik Tuhan. Sudah jelaskan, begitu jelas Paulus. Ya, kita hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Nah, baik hidup, baik mati kita milik Tuhan. Jelas sekali Paulus. Kenapa dia bisa hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan, dan di dalam segala kesusahan dia bisa bertahan imannya, bertahan dalam segala hal dan terus setia kepada Tuhan. Dia tahu dia milik Tuhan. Kepemilikan. Saudara, kalau saudara pernah mendengar khotbah mungkin tentang anak yang hilang ya. Nah, perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang di dalam Lukas pasal 15 di sana saudara. Sesungguhnya yang di dalam perumpamaan itu bukan anak yang hilang yang penting. Memang Tuhan mau menceritakan tentang anak hilang. Tetapi di dalam perumpamaan itu pengajarannya yang penting itu bukan anak sulung, anak bungsu, bukan anak bungsu, ada anak sulung. Gitu ya, bukan anak yang hilang itu. Karena dalam seluruh untuk Yesus mengadakan perumpamaan di dalam latar belakang yaitu tentang orang Yahudi. Maka dia mengadakan perumpamaan itu. Ya, dia mengatakan ada seorang ayah mempunyai 2 anak, bukan? Ya, yang satu anak yang bungsu itu, ya, anak kecil itu, maka dia minta harta daripada orang tuanya. Ya, dia mau akhirnya sesudah mendapat hartanya, dia pergi foya-foya menghabiskan harta anaknya. Kemudian dia sadar, dia makan ampas daripada babi itu, makanan babi itu, dia sadar bahwa orang tuanya itu begitu kaya, ayahnya begitu kaya. Ya, ayahnya begitu kaya, kenapa dia menderita di sini? Akhirnya dia bilang, saya harus pulang. Saya harus pulang. Biar saya berkata kepada papa saya bukan anakmu lagi, jadilah saya sebagai pembantu. Tapi sudah setelah pulang ke rumah, apa yang dipikirnya itu bukan demikian. Ayahnya begitu gembira dan menyambut dia kembali dan mau mengadakan pesta yang besar kepada dia. Nah, saudara, kalau sampai di sana, saudara, itu betul-betul ada perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Tapi ceritanya bukan sampai di sana, perumpamaan bukan sampai di sana. Karena ada anak dari sulung itu. Ya, anak sulung itu pulang dari ladang melihat papanya mendengar musik yang begitu meriah. Dia tanya kepada pembantu, apa yang terjadi? Oh, dia bilang, papamu itu mengadakan pesta yang besar karena adikmu itu sudah pulang. Dia gembira. Sudah dia marah. Dia marah. Anak sulung itu marah. Akhirnya dia nggak mau masuk. Papanya keluar bertanya, nak, kenapa marah sih? Kenapa saya nggak marah, papa? Saya bersama kamu bertahun-tahun. Kamu tidak kasih saya apa-apa loh. Lihat anakmu yang foya-foya hartamu. Kamu dia sudah pulang, sudah habis hartanya. Tapi kamu mengadakan pesta. Saya sama kamu bertahun-tahun kamu mengadakan potong satu lembu, potong satu kambing untuk bersama saya, bersama dengan teman-teman berpesta. Saudara, apa jawab ayahnya? Apa jawab ayahnya? Ayahnya jawab. Dia bilang, anak, engkau bersama-sama dengan saya. Ya. Apa yang saya miliki itu milikmu.
Saudara, apa yang saya milikkan itu milikmu. Rupanya anak yang besar ini sungguh celaka. Seperti kita semua. Kita memiliki Tuhan itu masih tidak merasa milik. Saudara, itulah maka saudara, kita di dalam Tuhan, saudara, kita harusnya merasa apa? Puas, bukan? Puas, bukan? Tapi ternyatanya di dalam kehidupan kita depresi. Ternyata dalam kehidupan kita menghadapi banyak kesedihan. Ternyata dalam kehidupan kita, saudara, kita kalang kabut. Maka itu sebabnya. Kadang-kadang kita orang Kristen, kita tidak merasa kita memiliki Bapa surgawi yang begitu luar biasa. Akhirnya kehidupan kita sedih. Ya, kehidupan kita kacau balau. Kehidupan kita merasa merana. Kita cari-cari hal-hal dunia. Saya bukan mengatakan nggak boleh bekerja, ya. Kita nggak boleh mencari ilmu. Tetapi di waktu kita gagal, saudara, apa yang terjadi? Depresi. Itu buktinya, saudara, bahwa kita belum memiliki Tuhan, belum merasa kepemilikan itu. Ada seorang ayah mempunyai seorang anak, ya. Rupanya ayah dan anak ini mempunyai satu hobi yang sama. Hobi ini yaitu di mana mereka senang koleksi seni, khususnya lukisan. Ya. Tapi pada suatu hari anak ini rupanya wajib militer. Maka terpaksa dia harus berpisah dengan ayahnya. Ya, dia koleksi banyak lukisan-lukisan yang indah, yang mahal-mahal. Nah, sudah anak ini pergi berperang, ya. Maka mereka masih sering surat menyurat. Tapi suatu waktu itu surat menyurat itu putus. Maka pada suatu hari papa ini didatangi oleh seorang. Mengetuk pintu. Orang itu mengatakan, bolehkah saya masuk? Bapak itu, oh silakan masuk. Ditanya, ada keperluan apa engkau datang? Dia mengatakan, saya menyampaikan satu berita yang tidak senang kepada kamu. Beberapa bulan yang lalu anakmu tewas di dalam pertempuran. Begitu sedih ayahnya mendengar itu. Nah, saudara, sedih sudah berlalu selama setahun. Tetap tidak hilang. Nah, maka pada hari Natal, ya malam Natal, kemudian ada seorang datang lagi mengetuk pintu. Rupanya dia itu seorang tentara. Mengetuk pintu dan membawa sebuah bungkusan, saudara. Diketuk pintu, ayah itu membuka lagi yang anaknya yang tewas itu. Kemudian dia bertanya, kenapa, ada apa engkau datang ke sini? Boleh saya masuk? Boleh, silakan masuk. Dia mengeluarkan bungkusan itu. Dia bilang, saya tahu bahwa keluarga atau kamu dan anakmu itu senang lukisan. Ya, saya ada satu lukisan. Ya, tapi lukisan ini ya tidak seperti apa yang kamu miliki. Karena mereka tahu, dia tahu bahwa ayah ini dan anak itu yang telah memiliki lukisan yang begitu mahal. Mahal sekali. Saya hanya lukisan itu, lukis yang saya lukiskan sendiri. Yang tidak bagus mungkin. Ya. Dibukanya, dan dia mengatakan, anakmu ini waktu bertempur bersama-sama saya. Dia tewas. Ya. Saya masih hidup. Saya banyak berbicara dengan anakmu. Ya. Saya tahu dia senang lukisan.
Dan saya pada waktu itu saya pernah melukis. Di dalam peperangan itu saya melukis tentang wajahnya gitu. Nah, inilah yang saya bawa itu, lihat wajah dari anakmu yang saya lukis itu. Ayah itu ambil, dia melihat. Ya, dia tidak berkata apapun. Lukisan di dalam ruang tamu yang termahal itu, yang dia sudah gantung bertahun-tahun, dicopot, saudara. Kemudian anak yang lukisan daripada orang ini ditaruhkan di dalam ruang utama, menggantikan lukisan yang paling mahal itu. Saudara, cerita singkat, akhirnya ayahnya ini meninggal. Ya, ayah dan anak sudah meninggal. Nah, lukisan ini yang banyak yang mahal-mahal. Ya, mau dikemanakan? Dia pesan satu perusahaan lelang melelangkan itu lukisan itu. Dan semua uang yang lelang itu akan disumbangkan ke satu organisasi. Saudara, lelang diumumkan, maka semua banyak yang sudah tahu bahwa keluarga ini termasuk keluarga yang kaya, memiliki lukisan yang mahal-mahal. Semua orang datang ikut ambil bagian di dalam lelang untuk membeli dari lukisan itu. Pelelang itu keluar, ya mulai lelang, mengeluarkan lukisan yang pertama. Rupanya lukisan yang pertama ini adalah lukisan di mana yang saya katakan tadi, yang taruh di ruang utama itu, yang dilukiskan oleh orang tadi, tentara itu, adalah lukisan muka dari anak yang tewas ini. Orang itu melihat, semua orang melihat. Tidak ada yang nawar harga. Tentu saja karena lukisan ini nggak ternama, lukisan ini jelek, ya, dan tidak tahu siapa yang dilukis, gambar siapa, tidak tahu. Tidak ada yang tanda tangan, ya, semua nggak ada. Nggak ada yang nawar harga. Tapi rupanya ada seorang yang ketawar. Tawarnya dengan harga yang paling rendah. Ya, nggak dikatakan cerita itu berapa harganya. Diambil lukisan itu. Ya. Kemudian pelelang itu mengumumkan, acara lelang hari ini sudah selesai. Orang kaget. Baru mulai. Baru gambar pertama. Kan masih banyak lukisan yang mahal-mahal kami tahu. Kenapa? Mereka agak kecewa dan marah. Saya datang dari jauh. Saya mempunyai uang. Saya mau beli lukisan yang mahal daripada pemilik ini. Pelelang mengatakan, memang sudah selesai. Lukisan ini, lelang lukisan ini sudah selesai. Dia mengatakan, pemilik lukisan ini sebelum meninggal sudah memesan. Barang siapa yang telah membeli lukisan yang pertama yang saya lelang itu, berarti dia berhak memiliki semua lukisan saya. Bukankah pelelang ini sudah selesai? Orang yang membeli lukisan yang pertama, berarti dia membeli semua lukisan yang telah dilelang. Saudara, orang nggak bisa bilang apa-apa. Saudara, bukankah apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Saya di dalam Bapa, Bapa di dalam saya. Percayalah kepadaku. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat, jangan gelisah. Di mana aku berada, kamu akan berada. Saudara, jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara,
tahu rahasianya. Saudara, maka saya mengatakan kita banyak orang Kristen itu hidup merana, susah, depresi. Karena apa? Belum merasa memiliki Yesus Kristus. Belum merasa memiliki Allah yang begitu agung, yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang memiliki segala isi rumah ini, isi dunia ini. Saudara, engkau merasa memiliki Tuhan, dan Tuhan menjadi milik engkau. Harus, saudara. Kalau tidak, saudara, kita tidak akan puas-puasnya terus cari di dalam dunia ini. Kita akan tidak puas-puasnya, saudara. Kita merasa nggak senang. Kita selamanya dalam kehidupan kita tidak ada sukacita. Saudara, kita melayani bisa frustasi. Kita menghadapi tantangan, saudara, kita ingin mundur. Saudara, kita merasa kita hidup dalam dunia ini, di dalam bergereja, dalam berkeluarga, saudara. Kita merasa tidak akan puas. Saudara, ingatlah, kepemilikan itu penting dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai. Kita merasa itu milik saya yang Tuhan berikan kepada kita. Dan paling penting, ingat dalam kehidupan kita, kita milik Tuhan dan Tuhan milik kita. Maka Paulus mengatakan, baik hidup, baik mati, aku milik Tuhan. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena firman-Mu selalu menyadarkan kepada kami. Tuhan, kami sering seperti murid-murid Yesus. Kami selalu gelisah. Tuhan, kami selalu bertanya. Tuhan, kami tidak tahu jalan. Dan kami tidak tahu siapakah Tuhan. Dalam kehidupan sehingga Tuhan kami kacau balau. Kami gelisah, kami depresi. Kiranya Tuhan firman yang begitu indah, Tuhan, di dalam kehidupan Paulus yang begitu indah, menyadarkan kepada kami semua. Kami tahu Tuhan, kami milik Engkau, dan Tuhan milik kami. Sudah cukup. Maka Tuhan, kalau kami merasa dan kami tahu bahwa Engkau milik kami, Tuhan, dan kami adalah milik Engkau, ada apa lagi yang harus kami kejar? Benar Tuhan, kami harus hidup, kami harus bekerja, kami harus cari nafkah. Tapi Tuhan, itu bukan utama. Yang utama, Tuhan, kami memilih Engkau. Memiliki Engkau sudah memiliki semua. Karena semua di dalam Engkau, dan Engkau semua di dalamnya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Ingatkan, camkan dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi kami dalam kehidupan kami. Ingat kepada kami. Kami milik Tuhan, Tuhan milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.